Halo, balik lagi di diskusi sisi episode ke berapa ya? 13 kalau nggak salah, 13 atau 14 ya? Podcast angka sial tuh. Yoi. Sama gue lagi, Fahri Farhan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Yoi. Bintang tamu seorang... Tamu doang, nggak pakai bintang. Tamu doang. Seorang tamu. Seorang fotografer, nyair juga. Yoi. Gue lihat diciptakan sama seorang wanita, dia salah satu penyair juga. Kita kenalan dulu kali ya. Silahkan Bang Opin, kenalan dulu dong. Kita pengen dikenal sebagai apa sih? Halo, halo Ri. Opin, ya gue sehari-hari sebenarnya pegawai di salah satu kementerian. Terus motret itu cuman sebagai practical freelance saja lah ya. Jadi motret itu sebenarnya gue itu hobi, berawal dari hobi. Hobi-hobi dulu tuh jadi kayak gue jadiin refreshing untuk apa ya, untuk di jeda-jeda kesibukan gue. Itu sih, mau dikenal sebagai apa? Sebagai orang biasa yang punya hobi fotografer. Itu aja. Oke. Gue seneng nih kayak gini. Paling kalaupun berarti main job lo itu sebenarnya PNS ya? gue ini honorer di Kementerian Pertanian. Honorer di sana, terus Senin sampai Jumat kan penat banget lah ya istilahnya. Sabtu Minggu gue coba lepas baju kementeriannya, gue coba motret di jalanan gitulah. Gue main sama circle fotografi ataupun teman-teman jurnalis lainnya sih, gitu sih kalau gue. Oke. Kerja di kementerian Bang, tapi hobi berarti ya kerja di kementerian, punya hobi fotografer, punya bisnis gue Ari Galeri. No. Ntar nih, gue mau ini dulu. Gue Ari itu bukan bisnis gue sebenarnya. Tapi wadah gue untuk menciptakan sebuah karya. Jadi gue Ari Galeri itu sebenarnya publisher. Dia itu galeri yang ada di yang ada di Pasar Santa Kemayoran, Jakarta Selatan. Itu salah satu penerbit juga, penerbit buku independen. Khususnya segmen buku foto gitu. Oke. Oh, jadi dia publisher aja, lo sebagai penulis. Ya, gue sebagai penulis yang menciptakan sebuah buku foto. Nah, gue ikut di bagian mereka gitu loh, bantu-bantu yang lain, misalnya moderator atau host di satu lokakarya, di satu workshop gitu. Oke. Dan lu juga punya komunitas ya, Bang? Punya. Gue aktif di beberapa komunitas untuk fotografi. Kalau di Jakarta bukan dulu ya, masih aktif sih, cuman pasif di Indonesia Street Project. Terus kalau di Bekasi gue ada hunting pasar, di mana motret-motret pasar-pasar yang ada di Bekasi. Terus untuk fotografi analog, gue aktif di Klise Bekasi. Fotografi analog itu yang fotografi yang pakai film ya, masih pakai film. Terus gue punya usaha juga di bidang fotografi, itu di Natakata Photoworks namanya. Natakata. Wah, banyak banget. Wah, Natakata Photoworks itu sebenarnya pergerakan teman-teman kita juga, tapi yang punya pergerakan lah untuk kayaknya buka bisnis oke juga dari fotografer gitu. Berbau fotografi. Menarik. Gitu. Bang, gue mau nanya ini, Bang. Lu mulai suka fotografi dari kapan, Bang? Akhirnya lu bisa semester 4. Dari semester 4 dan akhirnya lu dibayar dari hasil foto lu itu mulai kapan, Bang? Nah, gue ceritain sedikit. Dulu tuh awalnya gue fotografi itu semester 4 fotografi panggung. Panggung itu stage musik lah, musik fotografi. Itu awalnya gue motret, datang ke konser satu, konser lainnya motret, sampai akhirnya mungkin dapat akses. Nah, gue ngerasa kayak apa ya? Kayaknya ada selain fotografi musik yang lebih
enak deh kayaknya. Kayaknya ada yang lebih sederhana tanpa gue harus bayar. Nah, mulai masuk gue di fotografi bergenre street atau di jalanan lah istilahnya, yang tinggal datang kamera terus gratis dan objeknya bisa siapapun dimanapun gitu kan. Seiring berjalannya waktu, terus gue main ke beberapa komunitas di Malang untuk fotografi seperti Walking Alam atau komunitas untuk film itu apa namanya itu di masa lalu. Nah, dari situ gue kayak oh udah deh, gue coba deh belajar terus. Istilahnya kalau motret di jalan apa sih yang harus dipotret, bagaimana sih memotret di jalan, gitu-gitu sih. Terus kalau untuk menghasilkan dari fotografi, awalnya sih ini, Ri. Kalau lu tahu, gue kan motretin wisudaan. Ih, gokil. Wisudaan gue jabanin lah. Ya, dikit-dikit aja. Yang penting bisa untuk, apa ya, bisa untuk Tambahan beli jajan. kopi, beli tambahan. Ya, gokil. Gitu. Berarti emang mulainya Terus dari situ dong ya? Dari situ. Sebenarnya nggak ada niat Ri buat fotografi komersil tuh nggak ada. Cuman kayak ya udahlah ya, kayak mana harga temen deh jadinya gitu. Oke. Temen tuh mau pakai jasa kita, cuman jasa capeknya doang Ri sebenarnya. Sebenarnya Iya, kalau bener. kalau misalnya mau kasih gratis, ya gue juga mau gitu karena menurut gue apa yang gue potret itu sebenarnya latihan gue gitu loh, latihan gue merekam suatu momen gitu. Apa yang bagus, apa yang cocok untuk si konsumen gitu kan. Itu doang sih, Ri. Terus dari situ gue lulus, kayaknya gue nggak bisa lepas Ri dari apa namanya Kamera. dari foto. Iya. Nah, dari foto sih sebenarnya foto. Ya udahlah gue sampai balik lagi ke Bekasi, gue motret-motret di jalan, dimanapun lah ya. Akhirnya gue aktif juga di beberapa komunitas fotografi di Bekasi. Gue motret situasi-situasi kota, peradaban-peradaban kota lah istilahnya. Dari dulunya, dari misalnya tahun ke tahun tuh harus gue foto gitu minimal. Gitu. Akhirnya punya satu keresahan juga yang di buku foto itu sebenarnya bareng sama Tasya kan. Buat buku foto, ternyata foto lebih dari apa yang kita potret gitu, Ri. Bukan sekedar bagusnya apanya, tapi ketika kita motret ternyata harus ada ceritanya dan harus misalnya kalau lu memang resah terus lu nggak bisa nulis, itu yang gue alamin sih ya, terus lu nggak bisa nulis nih, nggak mungkin lu kan nggak tipe orang yang kayak buat novel gitu ya, Ri ya. Jadi kayak apa ya yang bisa gue ceritain ya, oh ada foto medianya, ternyata ada fotografi yang bisa diceritain. Sebenarnya ternyata berfotografi itu adalah bercerita gitu loh. Jadi mulai dari situlah gua ada project 1 tahunan lah sama Tasya. Setahun lah itu panjangnya kira-kira. Mengumpulkan dan sebagainya. Akhirnya gua launching di sekitar 2018 bulan Desember. Nah dari situ sih mulai kayak sebenarnya gua bukan berduit dari fotografi ya, Ria. Jadi kayak kalau gue buat buku foto, ada orang yang beli sebenarnya kayak itu hanya apresiasi gitu loh, tapi ada kepuasan sendiri gitu loh istilahnya, Ri. Karena memang hobi yang dibayar itu menyenangkan ya Bang ya? Nah, hobi yang dibayar itu menyenangkan, betul. Padahal udah kerja di kementerian ya. Ingin gue berkata kasar tapi ini masuk YouTube, gimana sih? Gak apa-apa. Kagak. Jadi kayak hobi itu, misalnya hobi itu bukan lebih dari itu sebenarnya, Ri. Lebih, bahkan hobi itu sebenarnya ketika lo nggak dibayar, lo motret di jalan, misalnya, apa sih untungnya coba kalau orang awam? Iya. Kan gitu. Kan nggak dibayar pun nggak apa-apa sebenarnya. Gue pernah sih nge-pre-wedding, cuman gue sama temen-temen tuh untuk nata kata, untuk promosinya, gue buka slot 8 orang 8 bayar gratis. Wah, gila. 8 pasangan gratis.
8 pasangan gratis. Gokil. Kita mah mana mau ya. Kalau 8 pasangan gratis. Tuh. Jadi beda-beda sih. Ada proses-proses yang mungkin AA dan Fahri mungkin punya usaha dan memang butuhnya komersil atau butuhnya finansial dan hobi juga, wajar, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi karena berhubung gue bukan yang berasal dari pendidikan fotografi, tapi gue sadar sih apa yang bisa gue buat ya, setidaknya gue latihan bagaimana berteknik dalam fotografi gitu deh. Walaupun gratis nggak masalah. Oke. Wah gila, ini udah panjang banget dan udah cukup menjawab dari sisi fotografi menurut gue. Terus Bang, apa tuh? Menurut lu sendiri, lu bisa dikatakan apa ya? Udah sekitar 5 tahun lah ya Bang ya, ada ya? Kalau udah semester 4 ya, 5 tahun lebih ya. 5 tahun. Nah. Kalau gue anggapnya udah sebagai senior lah, senior fotografi lah istilahnya. Karena sudah cukup lama ngedalamin hal ini. Cerita dong Bang, suka dukanya dari lu ngambil project sampai lu enggak. Senangnya dulu deh sebelum sedihnya. Sedihnya selalu dibawa ke senang sih. Itu aja sebenarnya kuncinya. Ya anjing. Ya, apapun sedih. Gokil. Apapun sedih lu bawa ke senang itu pasti seneng, Ri. Nggak ada ujungnya pasti seneng. Walaupun awalnya lu kayak digratisin misalnya 6-8 pasangan tuh, tapi kayak oh, ada yang kurang nih dari gua nih, dari pasangan pertama nih. Oh, ternyata harus gini. Ternyata klien tuh punya klasifikasi atau spesifikasi gambar yang harus kayak gini. Oh, berarti gua untuk next punya portofolio yang kayak gini. Gua harus menjawab klien yang berbeda-beda lagi gitu loh. Itu sih bonusnya. Emang dapat capeknya doang, tapi ternyata ada lagi bonus di balik itu sebenarnya. Jadi kalau dukanya sih karena gua bukan seorang yang jurnalis juga, bukan seorang fotografer dokumenter yang bekerja di media juga. Jadi dukanya juga cenderung lebih sedikit. Karena kan kalau orang-orang di jurnalis, di dokumenter, lu bayangin kan kayak demo apa, kerusuhan yang kemarin. Mereka kan ada temen gue yang fotografer yang motornya kebakar. Itu mungkin duka ya. Tapi kalau gue kan fotografer ya, cerita istilahnya. Fotografer lepas, kalau ya misalnya kayak 212, gue pengen beraniin diri, gue pakai baju putih, gue kesana sebenarnya gitu loh. Motret gitu aja. Nah, padahal gila. Ya suka dukanya gimana ya? Kayak dukanya itu kayak yang kemarin 212, gue bareng lah sama beberapa orang. 212 yang pertama itu deh. Itu ada teman fotografer yang dalam tanda kutip peranakan Tionghoa, itu di kameranya di buset. Ya gitu deh pokoknya. Wah, gokil. Nah, ada juga di kayak duka-duka sebenarnya yang bisa dibawa senyum gitu, Ri. Bukan duka-duka yang gue harus jatuh dulu nih. Duka itu nggak selalu kayak gitu sih menurut gue. Jadi kayak duka juga kalau lu bawa senang, lu bawa happy, kayak lu motret gitu kan. Terus lu senyum-senyum sendiri di kamar setelah habis motret ngelihat foto lu, itu bakal jadi suka gitu loh, nggak ada dukanya. Ngelihat perjuangannya ya Bang ya? Bang. Gitu. Karena gue juga basicnya bukan fotografer jurnalis yang harus menghasilkan gambar tiap hari kan, yang bukan tuntutan pekerjaan. Kalau fotografer jurnalis, dokumenter yang untuk kerja di media, gue rasa sih kayak mereka tuh harus memang. Jadi mereka tuh pagi liputan, siang itu harus masuk foto ke editor gitu-gitu. Oh, gila. Jadi untuk ya mungkin berbeda dengan mereka. Oke. Gitu. Bang, gue mau nanya dong, keinginan lu di fotografi ini sampai mana gitu, sampai mana jauh? Dan lu lihat peluang fotografi di Indonesia sekarang dan ke depannya nanti seperti apa? Fotografi itu, aduh gimana ya bilangnya, masalah peluang itu ada terus sih sekarang tuh ya. Sekarang apapun, lu tahu kan sekarang gini loh, apapun semua bentuk promo bentuknya gambar. Ya enggak? Iya. Sekarang bentuknya gambar. Jadi pendekatan orang untuk mempersuasi seseorang lainnya itu malah dari gambar. Jadi menurut gue peluang fotografi itu lezat banget sebenarnya. Terus fotografi juga sebagai edukasi itu oke.
Jadi kayak peluang fotografi untuk orang beredukasi itu jadi lebih bagus. Jadi orang melek foto istilahnya, melek visual. Jadi nggak serta-merta orang mempercayakan itu kan no pic no hoax katanya kan Iya, gitu. betul. Gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya fotografi bekerja di situ juga gitu loh. Selain media promosi, dia juga sebagai media edukasi juga gitu loh. Jadi orang lebih misalnya untuk foto-foto jurnalis kan gitu kan. Iya. Orang tuh makin melek ternyata yang kita lihat di kota tidak seindah yang kita lihat di desa, contohnya gitu. Jadi lebih membahasakan gitulah fotografi untuk peluangnya gitu. Kalau untuk yang lu tanya, seberapa dalam, gue masih sebatas untuk pekerjaan ya, gue masih sebatas fotografer lepas untuk hobi. Kalau adapun misalnya hobi yang bisa menghasilkan itu buat gue, bukan jadi pekerjaan utama. Karena ibaratnya lu penat, lu pasti main gitar kan? Iya, betul. Istilahnya gitu. Kalau gue penat, gue pasti motret. Keluar rumah pasti, istilahnya gitu, Bang, kalau keinginan terbesar ya? sendiri, nggak keinginan terbesar di dunia fotografinya, Bang? Gue pengen pameran tunggal, gue pengen pengen berkarya di buku foto lagi dengan isu-isu etnis di Indonesia. Etnik. Gue pengen, gue pengen nyiptain buku foto dengan keresahan-keresahan etnis ya di Indonesia ya, dengan sentimental etnis di Indonesia. Terus gue pengen pengen ini sih pameran tunggal sih, pameran tunggal. Jadi gue punya mimpi kalau gue punya buku di launching, terus launchingnya itu beserta pameran gue tunggal. Oke. Kelas, semoga terkabul, Bang. Terrealisasi. Amin. Kayak Firsa Besari kali ya, Bang ya? Kayak Firsa Besari ntar. Idola lu siapa sih, Bang? Enggak. Idola apa nih? Idola dalam foto-foto gitu-gitu. Idola gue. Gue mau browsing nih langsung. Punya. Ini deh. Sebenarnya fotografer ini sih sebenarnya. Fotografer. Kalau luar negeri gue suka Trent Park. Siapa? Trent Park. Siapa? Trent Park. Trent Parke tulisannya. Oke. Trent Park. Terus ada Jan Benning. Terus ada dengan gue suka sebenarnya genre-genre personal project kalau untuk fotografer. Jadi apa yang keresahan gue itu gue tuangkan melalui media fotografi, media visual gitu. Visual kita lah istilahnya gitulah. Tapi dengan isu-isu sosial gue juga suka, kayak isu-isu kalau di Indonesia gue ada fotografer namanya Mas Ulet, terus ada kalau foto-foto street itu ada namanya Kristuarisa, kalau lo tahu. Itu juga terkenal. Terus kalau fotografer yang aktif di buku, gue suka Nastia Haryanti dengan buku banyak ya. Gue suka banyak dari kalau untuk personal project. Berarti lu tipikal orang yang suka sama banyak orang, tapi untuk satu khusus, bukan gue idolanya dia nih, gue akan mengikuti dia lah. Ibaratnya ngikutin satu jalur dulu sampai selesai baru. Lu tipikal yang banyak dulu ya, Bang ya? Iya, kayak gini loh, kayak belajar tuh di mana aja dan dengan siapa aja. Dan lu Fahri nggak mungkin menjadi AA nggak mungkin menjadi Fahri, nggak mungkin. Gokil banget. Jalannya ibaratnya gue pengen pameran tunggal, tapi gue nggak bisa mencita-citakan gue seperti Darwis Triadi, nggak bisa. Gue itu ya gue gitu loh. Artinya kalaupun gue dengan karya gue nantinya, itu nanti beda lagi gitu loh. Nggak bisa gue ngikutin seperti Darwis Triadi dan dengan terkenal
seperti foto-foto modelnya gitu. Tapi gue bisa belajar bagaimana dia mendeliver model-model, gue bisa. Bagaimana Kalau yang isiannya gokil sih, Bang. Bagaimana fotografer lain bisa menuangkan perasaannya, menuangkan keresahannya melalui foto, gue bisa. Istilahnya gue bisa belajar dari mereka. Tapi kalau misalnya Fahri mau menjadi seperti AA, nggak bisa. Oke. Mereka beda. Menarik. Gitu. Bang, gue mau nanya dong, menurut lo tantangan untuk fotografer sekarang itu apa, Bang? Fotografer sekarang? Tantangannya? Kemauan belajar. Dalam bisnis mungkin. Kemauan belajar kali. Terlalu singkat fotografer sekarang, khususnya yang segmented. Segmented itu seperti model. Model itu sebenarnya model sih yang gue kritisin model. Kurangnya teknik fotografi sih sebenarnya menurut gue. Fotografer seperti gue ya, bukan kayak fotografer yang emang udah kecelup di dunia model. Kan banyak tuh fotografer sekarang menurut gue. Tapi di satu sisi, oke, hasilnya bagus-bagus, oke. Semua bisa diedit, bisa diapain gitu. Tapi teknik nggak bisa ditipu gitu loh. Istilahnya gitu. Teknik tuh sebagai fotografer harus dikuasain misalnya. Gitu-gitu, Ri. Gitu-gitu, A. Oke. Bang, gue awam banget ya, Bang. Gue mau nanya, Bang. Kalau seorang fotografi tuh harus jago ngedit juga nggak sih, Bang? Iya. Seorang fotografer, maksud gue, harus jago ngedit juga. Nah, menurut gue ngedit adalah beda nih, A. Ngedit itu misalnya di foto di visualisasi, edit itu adalah teknik memilih foto sebenarnya. Untuk di DKV, desain komunikasi visual, istilahnya, edit itu adalah menambahkan atau mengurangi, istilahnya gitulah. Ada kan yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bias, arti edit itu bias sebenarnya. Tapi lebih kalau gue itu ya, edit itu adalah apa yang kurang. Sebenarnya bukan menambahin apa yang ada di dalam frame gitu loh. Tapi apa yang kurang enak dilihat gitu loh. Nambahin itu doang menurut gue edit itu. Kalau gue ya Bang lebih ke ini sih kalau menurut gue lebih ke peka. Misalnya kan misalnya lu motret terus motret wedding gitu. Terus lu jepret tuh. Udah tekniknya udah benar nih. Menurut lu udah benar gini. Terus mungkin dia request atau lu yang ngerasa kurang setelah itu boleh ditambahin baik warna, tone gitu-gitu. Di adjust gitulah Pak. Tapi untuk nambahin itu menurut gua kalau menurut gue ya Bang, sorry dipotong nih. Kalau menurut gue sendiri orang bedanya yang fotografer sama orang yang bisa moto ya, gue bilangnya bisa moto lah ya. Karena yang bisa moto adalah di pesan yang dibawa sama fotonya, gambarnya itu bisa ngomong Bang. Jadi kayak misalnya, oh dia nih momennya lagi kayak gini nih. Oh akhirnya dia bilang gini. Kalau sekedar moto, gue sering banget moto makanan bahkan. Tapi seolah-olah tuh makanannya nggak cerita. Sedangkan kalau gue lihat foto lu, foto orang-orang gitu, dia cerita. Itu gimana Bang? Gimana apanya? Gimana nge-delivernya? Iya. Poin akhirnya deliver. Kalau contoh aja kecil nih, kalau misalnya makanan lu, misalnya dalam fotografi makanan, ketika makanan lu itu rasanya pedas, pasti harus ada cabai di frame, minimal saus, minimal pedas itu artinya ada apa simbol yang bisa menggambarkan bahwasannya produk lo itu pedas gitu. Gitu aja Kori. Jadi sama kayak biar bisa bercerita ya ketika penambahan simbol itu sih gitu loh. Oke. Gitu sih Ri. Jadi misalnya nih Arya, misalnya kita foto kayak foto gua, misalnya foto yang foto apa ya istilahnya ya, yang kemarin itu foto-foto kayak misalnya deh gue tadi pagi gue ngelihat kayak ini lagun tingginya minta ampun,
pembangunan di mana-mana, tapi masih ada yang deket situ tuh kayak tempat pembuangan sampah gitu. Oke. Gitu. Terus itu gue foto, terus artinya foto itu nggak asal jepret aja, ternyata ada yang pengen gue ceritain di situ, gitu sih, Ri. Oke. Gue Bang, gue mau nanya-nanya nih Bang. Kan sekarang lagi ngetren virtual foto nih Bang. Lu ikutan nggak Bang? Virtual, gue nggak berani. Kenapa itu? Nggak berani, tapi kayaknya itu terobosan yang bagus deh. Karena virtual itu kan, mungkin lu pada udah tahu sih, virtual itu kan bisa di screen capture atau bisa difoto langsung dari ini. Belum bisa ngedeliver, gue mesti belajar terus. Gue belum bisa ngedeliver kayak mungkin agak kesini kayaknya masih belum se-effort itu sih kalau gue. Tapi bakal gue coba sih nanti, mungkin sama Tasya sendiri kali. Bang, lu masih idealis banget ya foto ya Bang ya? Terkait fotografer ya Bang ya? Masih idealis banget. Idealis lah, karena hobi sih ya, jadi nggak tahu sih, bahan bacaan gue terlalu idealis kali untuk foto. Idealis gimana nih? Maksudnya arahnya kemana? Lu nggak terlalu mikirin apa ya, peluang dari foto itu kayak gimana, bisa jadi apa gitu-gitu. Lu cuma foto ya buat kepuasan diri lu sendiri aja. Itu yang pertama, nggak mungkin. Tapi lu cuma bener-bener nyari, gue moto biar gue bisa senang-senang gitu. Iya, nggak ngelihat peluang. Oh, gue jago foto nih, bisa gue jadiin apa ya, keahlian gue, skill gue gitu loh. Ya paling buka itu nata kata. Kita bareng-bareng kok di nata kata untuk saling belajar, ya saling bisnis lah, udah di situ udah nyari klien dan lain-lain. Tapi kayak fotografi tuh kayak media penyembuh aja sih, jadi kayak gue udah seneng banget gitu, nggak usah diapa-apain juga, kayak fotoin gue dong, boleh, ayolah sekalian, gue bosen di rumah ya, gue pengen belajar gimana sih kalau motret di rumah, misalnya temen ngajakin di suatu tempat outdoor, indoor atau gimana pun, ya gue bisa belajar mempelajari scene-scene-nya gitu. Oke sih Bang. Bukan kalau gue nih Bang, gue pribadi nih, kalau mungkin di kita, gue sendiri ngelihat misalnya market gue dulu banyak cewek misalnya nih, banyak cewek, akhirnya ya udahlah gue jualan apa ke yang bisa direbut sama cewek, akhirnya gue jual langsung. Kalau lu tipikal yang skill lu tuh lu asah dulu sampai matang, akhirnya lu baru luncurin. Kalau gue skill dikit langsung gue jual, skill dikit gue jual, gitu kali ya Bang ya. Bedanya ya. Ya itu boleh juga. Cuman proses belajarnya yang beda, gitu doang. Proses belajarnya ya, ketika ada orang yang mungkin lu orang yang tahan banting, iya, jadi gue nggak nyalahin gitu loh. Ada orang yang begitu juga gue nyalahin, tapi tetap dengan etika maksud gue nih, kayak lu tuh harus sadar diri dan harus belajar terus. Boleh sih, kayak lu tuh misalnya punya skill dikit, langsung lu gituin, ya nggak apa-apa juga. Nanti lu bakal ada belajar, lu diingetin orang di situ juga, gitu loh. Langsung dikasih shock terapi. Nah, mungkin model-model kayak gua mungkin gua kayak, gua kurang pede, gua harus mempersiapkan dulu nih apa yang harus jadi andalan gua harus kerjain dulu deh, baru gua berani menceritakan itu, gitu loh. Istilahnya kayak gitu, Ri. Bagus. Bang, terus pandangan orang sekitar lu gimana, Bang? Kenapa? Ya lu kan akhirnya kan pasti kan di rumah jarang, Senin sampai Jumat lu gawe, terus Sabtu Minggu lu akan nyalurin hobi lu. Respon orang terdekat lu lah, cewek lu juga pasti akan ditinggal mulu kan kalau lu nggak hunting bareng kan? Slow aja sih, ini nggak ada. Bokap, kalau keluarga, bokap nyokap itu ngedukung banget. Dan kayak gue kayak ngebuktiin aja sih, kayak misalnya ya, buku foto udah di 5 negara, gue ceritain mereka sama dia. Jadi kayak ini nih bakal ada pameran dan buku fotoku sama Tasya masuk di
Kemarin udah di 5 negara Asia Tenggara, sama di Hong Kong satu. Terus ya mereka tuh kayak, oh ya udah, tapi jadiin hobi ya. Misalnya kayak tersirat gitu loh, Ri. Jadi kayak Oke. tetap Kolonial ya. dengan jalan, ya kolonial sih. Karena gue juga punya background yang gue harapan satu-satunya nih gitu. Gue punya background itu dan background sosial kultur lainnya, Ri, beda-beda lah. Iya. Nah, gitu. Bang, singkat aja Bang, ceritain dong tentang buku lu Bang. Sampai akhirnya ada di 5 negara. Nah, buku gue. Singkat aja, singkat. Oke, tinggal berapa menit? 8 menit. Oke, 3 menit. Iya. Buku gue menceritakan keresahan tentang keluarga pacar gue, keluarga Tasya. Dan gue ngerasa gue bakal menjadi seorang ayah dan gue sekarang di posisi seorang anak. Jadi keresahan itu yang gue ambil, gue ceritain, dan gue menceritakan tentang ayah pacar gue lah. Gue menceritakan bagaimana nggak enaknya sepi tanpa ayah, tanpa kehadiran ayah, tanpa apapun yang berbau ayah tuh kayaknya nggak lengkap gitu kan, karena nggak ada dia lu coy gitu loh, ya kan? Misalnya terus menceritakan darah daging dia, udah jadi kayak gue merasakan ketika pacar gue kehilangan, gue kayak ngerasa kehilangan karena gue posisinya jadi ayah. Suatu saat ayah kan gitu. Jadi kayak mana keresahan gue itu gue ceritain di dalam buku, dan sebagai buku fotografi gue ini sebagai media penyembuh. Jadi istilahnya kalau dalam fotografi itu ada terapeutik namanya. Jadi terapi untuk media penyembuhan itu bisa melakukan fotografi, melalui fotografi. Jadi ada beberapa riset juga dan ini nyata di mana kayak Palu Donggala Sigli itu bisa disembuhkan anak-anaknya dengan fotografi, pengalaman fotografi gitu. Singkatnya buku Salam Rindu. Salam Rindu itu adalah buku media untuk pengingat untuk pengingat keluarga lah istilahnya, buku kenang-kenangan untuk keluarga bahwasannya, dan untuk ke ayahnya juga gitu loh. Itu sih sebenarnya panjang kalau mau diceritain ini sebenarnya. Menarik banget sih menurut gua gitu. Albuk itu. Itu sekarang udah ada dimasuk ke Gramet belum, Bang? Apa kita pre-order semua? Pre-order kayak. Jadi bisa. Jadi buku tuh tadi si A nyeritain gimana ke 5 negara ya? Iya, itu belum kejawab. 5 negara itu ini jadi gue kayak submit gitu ya. Jadi pertama itu keran gue dibuka dari buku gue masuk di Myanmar Foto Festival, Yangon Foto Festival di Myanmar. Submit melalui galeri dan ternyata masuk. Alhamdulillah kan gitu kan. Jadi kayak wah gue bisa nih. Gue di sana ada sedikit kayak artis talk gitu, ya syukurlah istilahnya gue bisa ke Myanmar, akhirnya Myanmar. Terus suatu saat gue nggak pernah ikut nih, setelah dari Myanmar gue bukunya doang yang jalan-jalan. Jadi kayak bukunya gue submit masuk, ternyata di Jepang. Habis itu ada buka lagi di Hong Kong, Singapura Art Book Foto Festival, gue masuk, kebetulan dibawa sama gue Ari Galeri juga. Terus masuk ke Hong Kong, yang kemarin kerusuhan, terus nggak jadi foto festivalnya, tapi udah di sana bukunya. Terus terakhir di Jakarta International Foto Festival, dan itu masuk juga di tahun 2020 ini, tapi keundur acara pandemi. Pandemi. Gila, gokil. Bang, pesan-pesan buat orang yang ingin menjalani hobi kayak lu sekaligus bisa nyimbangin kerjaannya, Bang. Gimana, Bang, menurut lu, Bang? Pesannya, Bang. Pesannya adalah hobi itu memuasin lo, harus memuasin lo. Kalau nggak memuasin lo itu bukan hobi namanya. Jadi kayak ya misalnya lo hobi sekarang dengan kopi, ya udah lo riset kopi, lo coba-coba kopi di rumah. Terus suatu saat lu punya usaha dengan kopi, menurut gue itu sih, menurut gue jadi kayak
dijalanin aja sih, Ri. Nggak ada tips trik khusus, buset. Emang gue kayak Mario Teguh, bukan sih, nggak ada. Kayak nggak ada. Realitanya nggak secanggih Mario Teguh gitu loh. Hobi ya jalanin aja. Terus ketika lu bosen, jengah dengan rutinitas lu, ya apa yang harus gue kerjain? Ya kerjain aja, nggak apa-apa. Nggak, hobi itu nggak harus ngasilin duit dulu. Jadi kayak jangan lain-lain deh, itu bonus gitu loh. Waduh. Dan apa yang pelajarin hari ini, Dan? Aduh, jangan gua dong. Gua lagi ini banget nih, bro. Lu aja gantian lah. Oke. Gantian Kalau gue dapat banget insight, apapun yang lu lakuin, jangan mikir dulu hasilnya, tapi gimana caranya lu bisa nikmatin prosesnya itu menurut gue. Kayak misalnya tadi, lu bisa dapat lu dapat kesempatan buat buku, lu dapat kesempatan lu fotoin orang wisuda, dimulai dari hal-hal kecil sih. Menurut gue, iya, betul. Kelebihan Bang Opin dibandingkan fotografer lain, mungkin dia bisa nikmatin semua proses yang dijalin hari ini. Walaupun dia sambil-sambil jadi hasil tuh perlu, Ri. Hasil tuh perlu dipikirin. Hasil tuh ibarat mimpi lah kalau dipikirin tuh ya. Belum terrealisasi tapi udah lu pikirin tuh sebenarnya mimpi. Jadi kayak sasa aja. Tapi proses belajarnya harus lu nikmatin sih, itu hobi itu. Itu hobi itu di situ tempatnya. Proses lu belajar. Itu dia guys, poinnya guys. Oke, gue kasih tepuk tangan dulu. Makasih ya Bang Opin untuk waktunya. Oke Bang Opin sharing-sharingnya. Sorry kalau next kita bisa bahas tentang buku lu, Bang. Oke, siap. Kita bener juga gue undang ya. Boleh gue sebenarnya nanti mau ngobrol selanjutnya. Gue pengen buat anniversary 2 tahun buku gue nggak tahu di mana, belum tahu juga. Bisa. Mungkin bisa di teras rumah nenek karena gue sudah lihat IG-nya, mungkin bisa lah kita ngobrolin langsung. Bisa. Mantap. Thank you, Bang. Rencana gue buat pameran lah kalau nggak ada pandemi COVID ini. Oke, thanks Bang. Jangan lupa like, comment, subscribe ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Thank you ya. Sore.